Halo semuanya, nama saya Salma Aulia Rahayu. Di sini saya dari salah satu siswi Telkom University yang menduduki jurusan Digital Public Relation. Kalau bisa disingkat sih jadi DPR gitu. Tapi di DPR ini saya belajar tentang manajemen komunikasi. Nah, ada dua materi yang akan saya bahas di sini tentang manajemen komunikasi. Yang pertama adalah manajemen konflik. Yang kedua adalah budaya organisasi. Manajemen konflik itu apa sih? Kalau misalnya definisi menurut aku sendiri, manajemen konflik itu lebih ke cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, nanti manajemen konflik definisi menurut para ahli akan aku kasih setelah ini. Lalu, manajemen konflik sendiri memiliki tujuan nggak sih? Jelas, manajemen konflik juga memiliki tujuan. Ada 3 tujuan penting. Yang pertama, mencegah dan meminimalisir sebuah konflik atau perseteruan antara anggota dengan anggota yang lainnya, sehingga para anggota bisa bertujuan yang sama untuk menciptakan visi dan misi perusahaan yang bagus. Nah, yang kedua, membangun rasa saling menghormati sesama anggota dan saling menghargai antar keberagaman. Nah, yang ketiga, dengan adanya konflik tersebut, kita itu bisa lebih memanfaatkan keadaan untuk meningkatkan kreativitas anggota-anggotanya. Jadi kayak dengan adanya konflik tersebut, kreativitas itu bisa ditimbulkan. Pasti tahu dong, kalau misalnya konflik itu terjadi gak mungkin kalau gak ada sebabnya. Sama aja kalau kalian kayak pacaran. Kalian pacaran, ceweknya tiba-tiba marah, gak mungkin dong kalau gak ada sebab. Sama halnya kayak manajemen konflik. Nah, manajemen konflik sendiri memiliki 6 penyebab. Kenapa sih konflik tersebut bisa terjadi dan penyebabnya apa? Nah, ada 6 teori yang menjadikan atau menjadi sebuah penyebab terjadinya konflik terhadap sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama itu adalah kebutuhan manusia. Yang kedua adalah identitas. Yang ketiga adalah hubungan masyarakat. Yang keempat adalah kesalahpahaman antar budaya. Yang kelima adalah transformasi konflik, dan yang keenam adalah negosiasi prinsip. Nah, di sini manajemen konflik itu sangat penting perannya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi pada perusahaan atau organisasi. Di sini manajemen konflik itu memiliki 6 tipe. Yang pertama itu adalah avoiding. Avoiding itu lebih tepatnya ketika individu atau sebuah organisasi pada sebuah, misalnya ada kelompok dalam sebuah organisasi memilih untuk mencegah atau menghindari ketika udah melihat ada celah-celah konflik. Jadi ketika udah melihat ada celah-celah konflik, dia memilih untuk tidak memperpanjang atau menghindari konflik tersebut. Cenderung lebih tepatnya hal ini itu lebih meminimalisir terjadinya konflik, dan ini salah satu cara yang paling efektif ketika adanya konflik gitu, atau menjaga lingkungan perusahaan atau organisasi agar tidak terjadi konflik. Kedua itu adalah accommodating. Jadi di sini accommodating itu memiliki pihak ketiga atau penengah untuk menangani konflik tersebut dengan cara mengumpulkan data dari konflik dari orang yang berkonflik. Namun di sini itu pihak ketiga lebih cenderung memilih salah satu pihak yang mengakibatkan terjadinya konflik bertambah atau misalnya konflik tidak menjadi selesai. Dia adalah compromising. Compromising sendiri atau kompromi ini adalah salah satu metode yang menyelesaikan konflik dengan cara bernegosiasi. Jadi misalnya ada pihak ketiga bernegosiasi antara kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, penyelesaian konflik dengan cara kompromi ini lebih tepatnya menimbulkan solusi yang memuaskan pada kedua belah pihak dan tidak menimbulkan masalah. Sendiri itu adalah competing. Jadi competing ini lebih tepatnya kayak mengarahkan orang-orang yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya ada 2 orang yang berkonflik dan 2 orang tersebut diarahkan untuk saling bersaing dan menimbulkan hasil akhir, yaitu adalah menang atau kalah, atau misalnya memang memenangkan dengan mengalah. Adalah collaborating. Collaborating ini sendiri adalah salah satu metode penyelesaian permasalahan dengan cara bekerja sama. Dengan bekerja sama akan menghasilkan solusi yang memuaskan untuk kedua belah pihak yang berkonflik gitu. Jadi kayak lebih win-win solution aja. Nah, ini ada conglomeration. Kalau misalnya kita sebut conglomeration sebagai salah satu tipe manajemen konflik yang mix atau menyatukan dan memadukan semua 5 tipe yang tadi aku sebutin. Yang pertama adalah avoiding, yang kedua adalah accommodating, yang ketiga adalah compromising, yang keempat adalah competing, dan kelima adalah collaboration. Jadi kayaknya kalau misalnya kita menggunakan metode penyelesaian dengan cara conglomeration, kita harus memiliki strategi yang kuat, terus memiliki tenaga yang banyak,
dan waktu yang banyak juga, karena mungkin aja dengan kita melakukan metode penyelesaian ini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kita tahu manajemen konflik itu apa, tujuannya untuk apa, lalu tipe-tipenya tuh penyelesaian dan penyebabnya seperti apa. Nah, ada 5 langkah kita menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Yang pertama adalah pengenalan. Nah, pengenalan di sini itu kayak kita mengenali situasi dan orang-orangnya itu siapa aja yang terlibat. Nah, yang kedua itu adalah diagnosis. Diagnosis atau menganalisis permasalahannya tersebut itu disebabkan oleh apa. Nah, yang ketiga itu adalah menyepakati solusi. Jadi kayak kita merumuskan solusi mana sih yang paling tepat untuk kita menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, yang keempat itu adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini tuh kayak lebih tepatnya melaksanakan kesepakatan yang udah terjadi gitu, kayak solusinya seperti apa kita laksanakan. Dan yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi di sini tuh kayak menilai gitu bahwa sebenarnya permasalahan yang telah terjadi dan diselesaikan itu berjalan baik atau enggak. Manajemen konflik sendiri memiliki 6 tingkatan. Yang pertama itu adalah interpersonal, intrapersonal, intergrup, intragrup, interorganisasi, dan intraorganisasi. Dalam intraorganisasi pun memiliki 4 tingkatan turun ke bawah. Yang pertama itu adalah konflik vertikal, konflik horizontal, konflik lini staf, dan konflik peran. Kalau konflik vertikal itu lebih kayak direktur pada bawahan, kalau konflik horizontal sesama, konflik antar sesama jabatan. Kalau konflik lini staf itu seperti manajemen berantem sama divisi kepala divisinya. Nah, kalau konflik peran itu misalnya aku menjabat 2, kayak aku menjabat sebagai divisi manajemen dan aku juga menjabat sebagai divisi konsumsi, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang aku bakal bahas tentang budaya organisasi. Budaya organisasi itu apa sih? Pengertian budaya organisasi sendiri ini menurut aku lebih kayak melibatkan sebuah peraturan tertulis atau tidak tertulis, visi, sistem, dan budaya organisasi ini juga menekankan dan membentuk tingkah laku karyawannya pada suatu organisasi. Jadi kayak ketika kamu masuk ke dalam perusahaan tersebut, ya mau tidak mau kamu harus mengikuti kebiasaan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kalau misalnya untuk fungsinya, salah satunya itu meloyalkan anggotanya gitu. Budaya organisasi ini bisa membentuk atau meloyalkan anggotanya secara tidak langsung, terus kayak mengorganisasikan anggotanya secara tidak langsung, dan juga kayak menjadi sistem mekanisme untuk membentuk perilaku di lingkungan kerja yang baik, dan juga dapat memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi tersebut. Organisasi sendiri ini tuh memiliki manfaat, kayak selain membentuk peran dan membedakan perannya terhadap organisasi-organisasi yang lain, juga menjadikan mereka itu memiliki identitas sendiri. Kayak contohnya kepolisian, ketika kepolisian memakai seragam polisi, terus ketika kepolisian melakukan budayanya yaitu melakukan apel tiap pagi, itu terlihat bahwa oh ternyata polisi itu seperti ini gitu, yang membedakan di mata orang lain bahwa budaya organisasi di kepolisian itu seperti ini. Budaya organisasi pun harus dan perlu ditingkatkan. Ada 7 upaya untuk meningkatkan budaya organisasi. Yang pertama itu karyawan harus membentuk sikap yang inovasi dan berani mengambil resiko. Yang kedua itu harus perhatian pada hal-hal yang perinci. Yang ketiga adalah berorientasi pada hasil. Yang keempat berorientasi pada orang. Yang kelima berorientasi pada tim. Yang keenam itu memiliki sikap yang agresif dan kompetitif, ketimbang santai-santai aja. Dan yang ketujuh adalah harus stabil. Jadi stabilitas perusahaannya itu harus stabil. Nah, yang terakhir dalam budaya organisasi ini adalah adanya simbol. Nah, ada 3 simbol penting yang ada di budaya organisasi. Yang pertama adalah simbol fisik. Kalau simbol fisik ini lebih mengacu pada kayak logonya gitu. Logonya seperti apa. Nah, kalau simbol verbal ini lebih pada simbol yang mengacu pada nama sebutannya tuh apa, terus kisahnya, sejarahnya. Dan yang terakhir ini adalah simbol perilaku. Kalau misalnya simbol perilaku ini lebih pada kayak upacara, ritual-ritualnya seperti apa gitu.